Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam masjid yang mulia ini, dan ini adalah pertemuan perdana kita setelah bulan Ramadan. Mumpung masih Syawal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan yang akan kita baca atau kita bahas pada pertemuan kali ini adalah terkait istighatsah. Babun minasyirki an yastaghitsa bi ghairillahi au yad'u ghairahu. Bab termasuk kesyirikan seseorang yang beristighatsah kepada selain Allah serta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini adalah pembahasan yang penting dikarenakan banyak di antara kaum muslimin tidak mengetahui makna istighatsah. Apa hakikat dari istighatsah? Lafaz istighatsah seakan-akan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Istighatsah sudah diserap. Sebagaimana jilbab sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, namun ketika terjadi penyerapan itu disertai dengan perubahan makna. Sehingga bahaya kalau makna yang ada di dalam bahasa Indonesia dipakai untuk memahami makna dalam bahasa Arab. Contoh jilbab. Dalam bahasa Indonesia apa artinya jilbab? Kerudung, ya. Di Al-Quran ada jilbab atau tidak? Lafaz jilbab ada. Ya. Jadi kalau memahami makna jilbab dalam bahasa Indonesia atau memahami makna jilbab dalam Al-Quran dengan kata jilbab dalam bahasa Indonesia, ini fatal. Ya. Sudah pakai kerudung dikatakan saya sudah menutup aurat, sudah berjilbab. Di atas tertutup tapi di bawah kok ketat, ya kan? Itu juga belum berjilbab. Ya. Nah, ini apa? Disebabkan memahami lafaz syar'i dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya. Pada bab ini Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab beliau membawakan beberapa dalil. Terdapat 5 dalil yang beliau bawakan. 4 diantaranya dalam Al-Quran dan 1 dalam hadis. Adapun di dalam Al-Quran beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala tad'u min dunillah, janganlah kalian sekali-kali berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, yang tidak bisa memberimu manfaat dan tidak pula memberimu madarat. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin, dan jika kalian melakukannya maka sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang zalim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, dan apabila Allah menimpakan kepadamu satu madarat maka tidak ada satupun yang bisa menyingkap, menghilangkan madarat tersebut kecuali Allah. Kemudian firman Allah Ta'ala, fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu, dan carilah rizki di sisi Allah Azza wa Jalla serta beribadalah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qauluhu, begitu pula
firman Allah Ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang mana ia tidak mampu memperkenankan doa tersebut sampai hari kiamat. Wa qaluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a. Siapakah yang menjawab doanya orang-orang yang muttar, yang sedang tertimpa musibah apabila dia berdoa, wa yakshifu su'a, dan siapa yang mampu menyikap keburukan. Wa rawa at-Tabrani bi isnadihi, dan at-Tabrani dengan sanadnya meriwayatkan annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun, bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik, yu'dzil mu'minina, kerjaannya ganggu orang-orang yang beriman. Faqala ba'duhum, maka sebagian dari mereka, yaitu orang-orang yang beriman, para sahabat, dia berkata, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillahi min hadzal munafiq. Ikutilah aku menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan beristighosa kepada atau minta pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billahi. Bahwasanya tidaklah aku dimintai istighatsah, yang dimintai istighatsah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Apa itu al-istighatsah? Al-istighatsah, jadi ada beberapa kata yang mirip. Ada ista'adha sama istighatsah. Ada lain juga ista'ana. Ya, ista'ana, isti'ana, ini fa'il fi'ilnya ista'ana. Ya. Ini mirip. Ista'ana, istaghatha, ista'adha. Ya. Kalau kata itu ya, kalau yang belajar bahasa Arab, istaf'ala itu mengandung makna at-talab, minta. Jadi kalau ista ya, awalnya itu mengandung makna tolab, meminta. Seperti istasqa. Apa istasqa? Minta hujan. Istisqa, ya, kalau ista'ana minta tolong. Kalau ista'adha minta perlindungan. Istaghatha minta perlindungan. Nah, ya. Jadi sekarang apa beda dari ista'adha sama ista'ana? Ya. Apa beda ista'adha sama istaghatha? Isti'ana sama istighatha. Wal istighatsatu talabul ghausi. Istighatha adalah minta perlindungan, wa huwa izalatus syiddah. Dan yang dimaksud adalah menghilangkan kesusahan, menghilangkan musibah. Wal farqu bainal istighatsati wa du'a. Dan perbedaan antara istighatsah serta doa. Jadi istighatsah itu juga mengandung makna doa. Paham? Doa itu umum. Doa itu sifatnya umum. Dan di antara bagian dari doa itu adalah istighatsah. Annal istighatsata la takunu illa minal karbi. Bahwasanya istighatsah ini tidaklah ada kecuali dari musibah, dari bahaya. Ya Allah, berilah saya rizki.
Ini doa atau istighotsah? Doa, bukan istighotsah. Karena istighotsah itu meminta dihilangkan bahaya atau musibah. Ini beda antara istighotsah sama doa. Tapi istighotsah itu juga bagian dari doa. Ya. Ai fi waqtil siddati, ya. Yaitu di waktu syiddah, di saat tertimpa musibah atau saat dekat musibah itu. Misal kita mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari gangguan orang-orang kafir. Ya. Meminta kepada Allah Ta'ala supaya diselamatkan dari gangguan orang kafir. Ini doa atau isti'adzah atau istighatsah. Isti'adzah. Kenapa? Belum waktu syiddah. Tapi ketika seandainya kita sudah tahu bahwasanya ada orang kafir, ya, atau pasukan kufar datang ke Surabaya, bawa segala macam peralatan perang, kita memohon kepada Allah Ta'ala, ini namanya istighatsah. Kenapa? Waktu syiddah. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar, ya, di mana saat itu beliau, ya, sedang berada dalam kondisi melihat pasukan kaum Quraisy yang tidak sepadan dengan kaum muslimin. Maka beliau meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dimenangkan. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah istighatsah. Kenapa? Waktu asyiddah. Ya. Nah, di sini sebutkan, ya, farraqa ba'dul ulama'i bainal isti'adzati wal istighatsati. Ya. Sebagian para ulama membedakan antara isti'adzah dengan istighatsah. Annal isti'adzata, bahwasannya isti'adzah itu an tatluba minallahi an ya'simaka wa yamna'uka, yaitu engkau meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjagamu serta mencegah dirimu dari bahaya. Wa hadza qabla wuqu'il makruh. Ini sebelum terjadinya hal yang dibenci, hal yang tidak diinginkan. Ya. Ammal istighatsatu, adapun istighatsah, fatatlubu minallahi an yuzila ma bika min syarrin wa karbin. Adapun istighatsah adalah engkau meminta kepada Allah agar Allah menghilangkan darimu keburukan ataupun kesengsaraan ataupun musibah. Ya. Jadi sudah difahami sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin istighatsah itu tepat tidak secara istilah, secara makna bahasa tidak tepat. Kenapa? Karena istighatsah itu fi waqti syiddah. Gitu loh. Ya, saat waktu syiddah, waktu terkena musibah. Musibah sudah ada ataupun sangat dekat. Ya, kemungkinan terjadi. Nah, itu istighatsah. Adapun masih jauh dan kita memohon perlindungan Allah agar dijaga dari musibah tersebut, ini namanya apa? Isti'adzah. Nah, ini perbedaan antara istighatsah dan isti'adzah. Kemudian i'lam annahu laisa kullu isti'adatin bi ghairillahi muharramatan. Ketahuilah bahwasanya tidak semua istighatsah kepada selain Allah itu hukumnya haram. Nah, di sini diperinci oleh para ulama. Wa innamal istighatsatu bi ghairillahi nau'an. Adapun istighatsah kepada selain Allah maka ada dua macam.
Ada dua jenis. Yang pertama adalah istighatsatun mamnu'atun, istighatsah yang dilarang. Wa hiya al-istighatsatu bil amwat. Ya. Yang pertama adalah istighatsah kepada orang mati dengan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, orang yang sudah meninggal dunia itu sudah terputus hubungannya dengan orang yang hidup. Sudah enggak ada hubungan apa-apa. Justru orang yang meninggal, mereka lah yang butuh orang yang hidup, bukan sebaliknya. Ya. Orang yang sudah meninggal dunia butuh kepada orang yang hidup. Butuh apa? Doa. Gitu. Orang yang hiduplah yang bisa memberikan manfaat kepada orang yang meninggal. Ya, salah satunya adalah doa, mengamalkan ilmu yang yang sudah diajarkan. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3 hal. Salah satunya adalah apa? Ya, waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah ini, jadi orang yang meninggal dunia itulah yang butuh dengan orang yang hidup, bukan sebaliknya. Dan sudah saya terangkan bahwasanya orang yang di dalam kuburan ada 2 keadaan. Kalau tidak diazab, ya diberi kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kedua hal ini adalah ghaib, tidak ada yang tahu. Siapa yang bisa memastikan? Si Syekh Fulan misalnya wafat dikubur. Jaminan selamat dari fitnah kubur, siksa kubur paling mentok semoga, gitu. Pasti enggak, siapa yang bisa memberikan kepastian? Enggak pasti. Anggaplah pun dia dapat nikmat. Ya. Kemudian yang kedua adalah kalau dia dapat nikmat, dia mendengar enggak ucapan orang yang meminta tolong sama dia? Enggak pasti juga. Antara mendengar juga tidak. Ya. Enggak pasti. Wis anggaplah mendengar. Nah, ketika mendengar pun yakin enggak dia mau menyampaikannya kepada Allah Ta'ala? Ya, kadang misalnya saya ngomong ke Pak Saiful tolong doakan saya. Ya, terserah Pak Saiful mau apa enggak, saya enggak tahu, ya kan? Ya, itu antara yang hidup. Nah, ini antara orang yang hidup dengan orang yang telah meninggal dunia. Serba tidak jelas. Sedang yang mayit itu enggak pasti dapat siksa atau dapat adab. Kalaupun dapat siksa ataupun dapat kenikmatan. Kalau dapat kenikmatan pun juga enggak pasti dia masih mendengar enggak ucapan orang yang hidup yang mau minta tolong sama dia. Kalaupun mendengar, mau enggak dia? Siapa ente? Kan? Kenal aja enggak kok. Gitu. Masih enggak pasti. Yang pasti itu apa? Ud'uni astajib lakum. Itu yang pasti. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berkata, Allah Ta'ala berkata, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini yang pasti. Ya. Kenapa kita harus cari yang masih belum pasti, masih menerawang, gitu kan? Panjenengan tak kasih. Kalau di sebelah siapa yang menuju sebelah kanan saya, ya kemungkinan saya kasih uang 1 juta. Kalau yang kiri pasti saya kasih 100.000. Pilih yang mana? Yang kanan tidak pasti. Tapi yang kiri pasti. Pilih yang mana? Yang pasti aja. Ya. Kenapa kita harus pilih yang enggak pasti? Ya. Nah, ketika memohon pun demikian. Yang pasti itu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini yang pasti. Kenapa kita tinggalkan? Kita pilih yang enggak
Pasti. Ini istighosa yang dilarang yang pertama adalah beristighosa dengan orang yang sudah mati. Atau bil hayyil hadiri ala amrin ghaibin la yaqdiru ala mubasharatihi. Atau istighosa dengan seseorang yang hidup hadir atas sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Ya. Jadi sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukan. Misal ada tadi pasukan orang kufar bawa basoka, bawa apa gitu kan. Wes benar-benar menuju ke kita. Kita lihat sudah dekat. Terus kita minta tolong tukang rumput. Ya. Tolong saya, ya, bebaskan saya, selamatkan saya dari pasukan itu. Ya. Ini tidak boleh. Kenapa? Ini sudah jelas tidak akan mampu. Ya. Itulah. Dia tidak mampu menolong. Maka saat itu ya beristighosalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia hayyun hadir. Itulah. Hayyun hadir. Beda dengan kisah pada Nabi Musa coba. Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Qur'an diterangkan ada satu orang Bani Israel, ya, yang mana dia sedang berduel dengan bangsa Mesir, ya, Kipti. Kemudian Bani Israil ini minta tolong kepada Nabi Musa, istighosa, ditolong sama Nabi Musa. Boleh atau tidak dalam hal ini? Boleh, karena apa? Mampu, ya, satu lawan satu. Nah ini yang pertama. Au bil hayyil ghaib, atau dengan orang yang hidup tapi ghaib. Gaib itu tidak ada di hadapan kita, ataupun kita tidak bisa menghubungi dia. Kita tidak bisa berkomunikasi. Adapun ketika kita bisa berkomunikasi dengan dia, ada kemungkinan. Contoh, ya, misal di suatu negara ada seseorang yang dia itu divonis dengan satu hukuman, misalnya hukuman mati, tapi ini kasusnya masih simpang siur, benar atau tidak, gitu kan? Tuduhannya itu masih bisa ditinjau kembali, ya. Nah, kemudian keluarga orang ini menghubungi kepala negara lain, ya, di malam hari sebelum eksekusi, supaya apa? Diberi syafaat. Nah, ini boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Meskipun kepala negara yang dimintai tolong tidak di hadapannya, tapi dia masih bisa berkomunikasi, maka dia dihukumi hadir. Sehingga kepala negara yang dia mintai tolong menghubungi kepala negara yang akan melakukan eksekusi. Nah, dengan ini mungkin saja dia diberi syafaat atau peninjauan kembali. Adapun kalau gaib, tidak di hadapannya, tidak berkomunikasi dengan dia lewat telepon ataupun yang lain, manggil-manggil, tolong. Ini yang disebut beristighosa kepada orang yang hidup yang gaib. Fahada syirkun. Ya. Maka ini adalah kesyirikan. Li'annahum mastaghatsa bihim. Kenapa dikatakan kesyirikan? Kenapa derajatnya syirik? Li'annahum mastaghatsa bihim illa li'annahu ya'taqidu anna lahum tasarrufan fil kauni. Ya.
Dikarenakan tidaklah dia beristighosa kepada tiga jenis orang tadi, melainkan disebabkan adanya keyakinan bahwasanya ketiga orang tadi punya kekuatan untuk mengatur kaun alam. Misal gunung meletus, minta tolong ke juru kuncinya, ya, beristighosa kepada juru kuncinya supaya dihilangkan. Ini masuk pada apa? Istighosa yang terlarang, yaitu istighosa dengan orang yang hidup, yang hadir, ya, pada sesuatu yang tidak dimampui. Kemudian, atau wa yadkhulu fi al-istighasatu bil hayyil qadir fi ma la yaqdiru alaihi. Atau beristighosa dengan orang yang hidup, yang mampu, fi ma la yaqdiru alaihi, pada sesuatu yang tidak dia mampu. Jadi gini, istighosa kepada orang yang hidup itu ada dua, ya. Satu pada urusan yang gaib, dua pada urusan yang tidak dimampui. Paham? Nah, pada urusan yang gaib, misal hal-hal yang terkait menurunkan hujan, misalnya suatu negeri dilanda paceklik, ya, ini kan karb, musibah toh? Musibah. Kemudian dia datang kepada seseorang minta tolong supaya apa? Dihilangkan kekeringan ini. Ini apa? Istighosa kepada orang yang hidup, yang hadir pada perkara yang gaib gitu. Karena nggak ada yang tahu turun hujan itu kapan gitu loh. Ya, maka ini apa? Syirik. Paham? Yang saya contohkan tadi, ada pasukan, ya, yang bawa senjata, kemudian kita minta tolong kepada seseorang yang cuma bawa, ya, sebilah arit, ya, arit, ya. Padahal pasukannya itu bawa basoka, bawa AK-47 atau apalah. Nah, maka ini pun dilarang. Ya, fahadzalahun batin. Ya. Ya. Maka ini adalah lahun, sia-sia. Ya. Main-main. Ya. Nah, paham? Kalau beristighosa kepada hal yang gaib tadi, ya, hal yang gaib, mutlak syirik. Jadi suatu negeri dilanda kekeringan, suatu negeri dilanda kekeringan, ya. Kemudian datang kepada seseorang, ya, yang hidup, yang hadir, minta tolong supaya kekeringan ini dihilangkan. Maka ini syirik. Kalau yang saya contohkan tadi, ada pasukan, ya, ada pasukan membawa peralatan perang canggih, kemudian kita minta tolong kepada satu orang untuk menghadapinya, yang mana dia hanya berbekal arit, maka ini lahun, sia-sia, tidak sampai derajat syirik, kecuali disertai keyakinan dia punya kehendak untuk mengatur alam. Sakti orang ini, ya, disebul aja sudah terbang semua. Ini syirik kalau sampai derajat demikian. Bisa dipahami?
jenis-jenis istighosah yang dilarang. Kemudian ini yang kedua adalah istighosah jaizah. Istighosah yang diperbolehkan. Wahya ma kanat bil hayyil qadiril hadir. Nah, ini syaratnya 3, yaitu istighosah kepada bil hayy, orang yang hidup. Hidup, harus hidup. Al qadir, mampu. Al hadir, hadir. Ini 3 syaratnya. Ya, kalau 3 ini hilang, salah satunya hilang, enggak boleh. Kama waqa'a lirrajuli min bani Israila ma'a Musa. Sebagaimana yang terjadi pada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, itu seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel ketika berduel dengan Qibti, ya, orang Mesir. Laki-laki ini minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Boleh, kenapa? Nabi Musa hayyun, hidup, hadir, ya, mendengar, ya, apa permintaan tolong dari Bani Israel tadi. Ya. Jadi sisi larangan minta tolong kepada orang yang gaib, ya. Kenapa kok dilarang manggil-manggil orang, ya, yang tidak di hadapan kita, yang tidak melalui alat komunikasi, ya. Ya. Karena apa? Karena di situ ada sisi kesyirikan dari bab ilmu ghaib. Ya. Seseorang memanggil, ya, nama gurunya misalnya, ya, Pak Ustadz Kiai tolong saya, padahal tidak dia ada hadapannya. Kenapa dilarang? Karena perbuatan tersebut, ya, disertai, ya, keyakinan kiainya mendengar, ya. Dan dia dengan gurunya itu ghaib karena terpisah, ya, tidak hadir. Maka seakan-akan atau, ya, berkeyakinan bahwasanya sang guru yang jauh di sana itu mengetahui hal yang gaib. Dan mengetahui hal yang gaib ini hak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tahu hal yang gaib, tidak ada. Ya, sampai kalau ada yang berkeyakinan ada seseorang derajatnya tinggi sampai ngintip Lauhul Mahfuz, hadza batil. Ya, ya, ngintip Lauhul Mahfuz itu ya apa? Ya, ya, dingke ya. Ya, tidak ada yang tahu hal yang gaib. Ya. Nabi saja tidak tahu hal yang gaib. Nabi saja tidak tahu hal yang gaib. Nabi ketika menceritakan hal-hal yang gaib itu karena Allah kasih tahu. Karena Allah Ta'ala beritahu. Nah, ini ada orang derajatnya di bawah Nabi. Sudahlah, derajatnya di bawah Abu Bakar As-Siddiq, di bawah Umar bin Khattab, ngaku saya ngintip Lauhul Mahfuz. Ya Allah, naudzubillah min hadza al-aqidah. Ini syirik, ini kekufuran ini. Ya. Bagaimana mungkin Lauhul Mahfuz diintip? Bentuknya kayak mana? Jadi kalau ada yang menghabarkan tentang hal yang gaib, wajib untuk kita dustakan, wajib. Ya, siapapun itu. Karena tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Jika berkaitan dengan hari kiamat, maka kita lihat yang dia kabarkan ada dasarnya enggak dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasul mengkabarkan sahih atau tidak? Kalau memang benar Rasul mengkabarkan dan sahih, kita wajib membenarkan. Seperti misal, ya, kabar tentang keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Ini hal yang gaib, tapi wajib kita imani. Kenapa? Karena Nabi yang mengkabarkan. Tapi kalau otak-atik matu, tahun 2024 Dajjal keluar, ada wajib untuk
didustakan. Ya, gitu loh. Syekh Yusuf Wabil hafizahullah taala atau rahimahullah taala beliau menerangkan sebagaimana ta'yin hari kiamat itu yang adalah hal yang gaib. Kiamat itu terjadi pada hari apa, tahun berapa, jam berapa, itu gaib. Maka mentakyin alamat hari kiamat pun gaib. Ya. Jadi nggak boleh seorang muslim mentakyin alamat hari kiamat, ngitung. Ya. Oh, danau Tiberias sekarang volumenya kian sudah sekian. Perkiraan 10 tahun lagi akan habis. Kalau habis Dajjal keluar. Tiba-tiba tahun berikutnya hujan deras penuh lagi. Ya. Semuanya bisa terjadi. Ya. Ya. Allah punya kehendak. Ya. Menyusutkan danau Tiberias, mengisi kembali airnya, Allah punya kehendak. Gitu. Dan tugas kita tidaklah mentayin kapan keluarnya alamat kiamat tersebut. Enggak, kita cukup yakini, itu aja. Nah, ini. Jadi kenapa kok hadir tadi? Ya, karena kalau kita meminta tolong kepada orang yang gaib itu, ya, dan orang yang meminta tolong kepada orang yang gaib itu pasti disertai keyakinan orang yang dimintai tolong itu mendengar, tahu, ya. Karena kalau dia nggak meyakini itu, ngapain saya minta tolong kepada seseorang yang tidak mendengar? Nah, lakin yajibul i'tiqadu anal makhluqa sababun. Nah, setelah terkumpul 3 syarat tadi, beristighotsah kepada orang yang hidup, orang yang mampu, orang yang hadir, ini disertai syarat yang keempat. Apa? Yajibul i'tiqadu annal makhluqa sababun, harus disertai dengan keyakinan bahwa makhluk tersebut hanyalah sebab. Ini satu akidah kita. Pada semua hal, ya, pada semua hal yakinilah bahwasanya makhluk hanyalah sebab, bukan musabbib. Pada semua hal. Ini dalam hal istighatsah, minta perlindungan, minta pertolongan. Dalam hal tarbiyah, mendidik anak pun demikian. Gitu loh. Ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua ketika naruh anaknya misalnya di pesantren A yang terkenal, ya, bagus, ya, ustadznya bagus, itu kita pasti anakku jadi soleh, gurune ini, nah, ya, gurune top misalnya, ustadznya itu masya Allah pasti lah. Jadi dijadikan musabib, ya, bukan sebab. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya, tetap harus diyakini bahwasanya menaruh atau memilih pendidikan yang baik untuk anak itu hanyalah sebab. Kita hanya melakukan sebab. Karena kalau kita yakin bahwa itu hanyalah sebab, insya Allah doa ini gak akan terputus. Gitu loh. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Gak akan terputus. Tapi kalau kita meyakini itu sebagai musabib, penyebab, pasti. Ya, orang siapapun yang belajar di situ, jadi semua, pasti jadi anakku. Lupa kita akhirnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah lupa kepada Allah Azza wa Jalla, maka salahkanlah diri Anda, salahkanlah diri kita sendiri. Kalau seandainya ada apa-apa pada anak kita, gitu loh. Wong kita sendiri yang lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan salahkan yang lain. Nah ini apa? Ini berlaku pada segala, bahwasanya makhluk, ya, hanyalah sebab, bukan musabbib. Dokter sebab, jangan dijadikan musabbib. Gitu loh. Ya. Ini kadang kita apa? Lupa. Terus kalau berobat kepada di dokter yang
paling tinggi ilmunya misalnya, ya sampai nyundul langit ke-1 ya, misalnya ilmu kedokterannya, wes tenang, pasti sembuh, ya lupa doa, gitu loh, ya lupa doa. Tapi kalau kita meyakini bahwasanya semua dokter itu adalah sebab, bukan musabab, insya Allah lisan kita tidak berhenti dari berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wala ta'thira lahu bidatihi fi izalati syiddati. Dan juga perlu diyakini bahwasanya ya, orang yang dimintai tolong tadi tidak punya pengaruh secara tersendiri di dalam menghilangkan syiddah, menghilangkan kesusahan. Ya, diyakini bahwasanya pengaruh yang dia berikan, manfaat yang dia berikan, semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengizinkan, pasti ya, bisa terangkat kesusahan tersebut. Ya sama seperti gini, ada 2 orang punya penyakit yang sama, ya, berobat ke dokter yang sama, dikasih resep yang sama, cara minumnya ya sama, semua kondisinya sama. Ternyata yang satu sembuh, yang lain tidak sembuh. Ya sudah, ini bukti bahwasanya apa? Manusia punya kehendak. Ya, punya kehendak apa? Ya ke dokter tadi. Tapi kehendak manusia tetap berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa? Allah menyembuhkan yang dia kehendaki, dan Allah tidak menyembuhkan yang dia kehendaki. Yang dikehendaki Allah Ta'ala sembuh, maka sembuh. Yang Allah Ta'ala kehendaki tidak sembuh, ya tidak sembuh. Jadi gak ada asar bidzati. Jika ada pengaruh, maka itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembahasan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, masih tentang apa? Pengertian dari istighotsah dan macam-macam istighotsah. Ingat ya, ada isti'anah, ada isti'adzah, ada istighotsah. Kalau isti'anah itu minta tolong. Misalnya orang ujian, ya Allah mudahkan saya. Ya, ini isti'anah. Kalau isti'adzah sama istighotsah itu minta dihilangkan apa? Kesusahan. Namun apa? Isti'adzah sebelum terjadinya kesusahan. Kalau istighotsah saat terjadinya kesusahan atau musibah, ya, saat terjadi atau telah terjadi atau sangat mungkin terjadi. Ya. Dan isti'anah, isti'adzah, istighotsah itu semuanya adalah bagian dari doa. Paham? Ya. Jadi doa itu umum, ya, diperinci lagi ada isti'anah, isti'adzah sama istighotsah. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala amal saleh, ya. Karena ada seorang ulama mengatakan begini, bagus ini nasihatnya bagi kita semua penuntut ilmu. La tukthir hujjatallahi alaik. La tukthir hujjatallahi alaika. Janganlah kalian memperbanyak, ya, hujjah Allah Azza wa Jalla atas kalian. Apa maksudnya? Jadi ada hujjatullahi laka, ada hujjatullahi alaika. Kalau hujjatullahi laka itu bagi orang yang apa? Belajar mengamalkan. Ya. Tapi kalau hujjatullahi alaika, ini belajar tidak diamalkan. Ini hujjatullahi alaik. Ya. Ya. Sehingga nanti di akhirat, ya ibadi, wahai hambaku, kamu kemarin belajar dulu di dunia, kamu belajar ini banyak. Kok enggak kamu amalkan? Nah ini la tukthir hujjatullahi alaik. Bukan kalau gitu enggak usah belajar, Ustaz ya. Ya. Bukan, maksudnya itu bukan seperti itu. Maksudnya adalah apa? Hendaknya kita ketika belajar ilmu agama ini, niat yang pertama kali ada di dalam hati kita itu adalah untuk diri kita, yaitu mengamalkannya.
bukan untuk memperbanyak ilmu. Ya. Memperbanyak ilmu, wacana, nanti buat debat di sosmed, bukan. Tapi apa? Untuk diamalkan. Makanya di antara yang disebutkan oleh salah seorang ulama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Di antara kebagusan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Baik perkara duniawiyah maupun perkara akhirat. Perkara akhirat, perkara agama. Dan di antara perkara agama yang tidak memberikan manfaat adalah seseorang belajar namun tidak diamalkan. Ya, itu tidak ada manfaatnya. Saya kan nanti saya sampaikan. Enggak. Jangan saya sampaikan. Saya dulu baru saya sampaikan. Saya harus berusaha untuk mengamalkan. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, agar kita tidak memperbanyak hujjatullahi alaina, tapi kita memperbanyak hujjatullahi lana. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.